Deja vu. Dari hotel itu, mereka berangkat menggunakan MRT menuju stasiun Raffles Place, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Merlion Park. Sepanjang perjalanan keduanya tidak banyak bicara, hanya saling lirik-lirikan, sama-sama canggung untuk memulai pembicaraan. Bahkan Naila lebih sering pura-pura sibuk dengan ponselnya. Jangan lihat handphone terus, antara nabrak. Atlas menarik tangan Naila untuk mendekat, agar gadis itu tidak bertabrakan dengan orang-orang yang berpapasan dengan mereka. Apalagi saat itu sedang ramai karena sedang dalam suasana liburan. Naila sedikit merasa deja vu ketika Atlas menarik lengannya tadi. Itu membuat darahnya berdesir tapi ia berusaha bersikap setenang mungkin. Kamu kapan terakhir ke Singapura? Naila mulai menyembunyikan ponselnya ke dalam tas dan mengajak Atlas mengobrol. Bulan lalu. Tapi bukan buat liburan, cuman ngurusin kerjaan. Jawab Atlas. Naila mengangguk-angguk. Sibuk banget ya Jeti Presdir? Lumayan. Atlas balas melirik Naila. Kamu sendiri kenapa milih jadi dosen? Itu cita-citaku dari kecil. Dan sesuai dengan permintaan terakhir Dedi juga, katanya aku harus kejar cita-citaku. Raut wajah Naila sedikit berubah saat menyinggung soal ayahnya itu, begitupun dengan Atlas. Beliau pasti bangga karena kamu udah sampai di titik ini. Balas Atlas. He always proud of me. Lirih Naila. Mereka melanjutkan langkah hingga tidak lama kemudian mereka pun berpapasan dengan seorang gadis yang langsung menyapa Atlas. Atlas. Gadis itu menyapa dengan nada manja bahkan tanpa ragu langsung bergelayut di lengan Atlas. Aku nggak nyangka lo bisa ketemu kamu di sini. How do you do? Naila sempat menoleh sejenak, namun setelah itu pura-pura fokus memotret lagi. Atlas menurunkan tangan gadis itu. Sari, siapa ya? Hahimaha. Seriously kamu nggak ingat aku? Gadis itu tampak sedikit tercengang. Aku Natalie, Atlas. Kita pernah ketemu di klub 3 bulan lalu, bahkan kamu sempat bayarin minumanku dan teman-temanku. Masa sih kamu lupa namaku? Ya Sari, agak lupa. Atlas tersenyum canggung. Is she your girlfriend? Natalie melirik pada Naila yang sedang membelakangi mereka. Atlas tidak menjawab, tapi Natalie dapat memahami kenapa Atlas bersikap sedingin itu padanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di Indonesia, Atlas. See you. Natalie membelai wajah Atlas sekilas sebelum akhirnya berlalu pergi. Yang tadi itu hanya sebatas kenalan saja. Atlas buru-buru menjelaskan sebelum Naila salah paham. Tapi kelihatannya akrab ya. Sampai ditraktir minum segala. Oh, aku baru ingat, seorang Atlas memang serwal itu. Balas Nala agak sinis. Tapi hanya ketemu sekali aja. Aku bahkan gak ingat siapa namanya. Hahimaha. Nala membuang napas sambil menatap wajah laki-laki itu. Aku gak peduli, Atlas. Mau kamu ketemu sekali, mau ketemu 1000 kali pun, itu bukan urusanku. Kalau memang tidak peduli, kenapa harus seketus itu? Siapa juga yang ketus? Ya kamu. Lihatlah, ngomongnya langsung ngegas gitu. Cemburu? Tuding Atlas langsung. Hah? Ngaco ya? Bantah Naila. Kayaknya tingkat pede kamu deh yang overdosis. Nala meneruskan langkahnya. Namun karena terburu-buru, kakinya tidak sengaja menginjak tali sepatunya sendiri hingga Nala pun terjatuh. Atlas refleks mendekat. Kenapa? Ia menunduk pada Naila yang sedang berjongkok sambil menselonjorkan sebelah kakinya. Jatuh. Dan ini kayaknya kaki aku keseleo. Naila merengis sambil memegangi pergelangan kakinya. Hahamaha, berasa deja vu ya? Gumam Atlas. Ya Jeti teringat dengan sebuah momen di masa KKN. Arg. Ini beneran sakit, Atlas. Kamu daripada ngoceh-ngoceh mending bantuin aku. Atlas turut berjongkok, tapi saat ia baru hendak memegang pergelangan kaki Naila,
Gadis itu langsung menepisnya. Jangan dipegang, sakit. Atlas mengarahkan punggungnya pada gadis itu. Cepat naik, perintahnya. Hah, buruan, Naila. Emang kamu mau ngemper di sini sampai malam apa? Dengan ragu, Naila pun menaiki punggung Atlas. Atlas menggendong Naila. Padahal nungguin view malam di sini lebih bagus, kamu malah pakai acara keseleo segala. Dumel Atlas. Aku juga nggak kepengen keseleo kali, Atlas. Makanya kalau cemburu itu bilang, bukan langsung kabur. Begini nih ujung-ujungnya, bikin repot kan? Kamu ini ikhlas nggak? Kalau nggak mending turunin aku aja di sini. Yakin mau diturunin di sini? Atlas berhenti sejenak. Nala melirik ke sekitarnya, di tempat itu, tidak ada orang lain yang ia kenali selain Atlas. Ia juga tidak bisa menebak pikiran Atlas, bukan tidak mungkin Atlas meninggalkan di sana. Naila akhirnya memilih diam. Atlas ngos-ngosan saat tiba di hotel. Mana kuncinya? Ujar Atlas setelah menurunkan Naila di depan pintu kamar gadis itu. Naila tampak mengubek-ngubek isi tasnya. Astaga, kelas, aku baru ingat. Ikatnya di tas Natasha. Naila menggigit bibirnya. Eish. Atlas mendesah. Ya udah, di kamar aku aja dulu. Atlas menuntun gadis itu untuk pindah ke kamarnya. Bisa nggak? Atau mau digendong lagi? Bisa. Naila meringis ketika memijakan telapak kaki sebelah kirinya. Melihat itu, Atlas kembali menggendong Naila, membawa gadis itu memasuki kamarnya dan menurunkannya di atas tempat tidur. Naila merasakan jantungnya berdebar ketika berada di dalam ruang tertutup itu berdua dengan Atlas. Kenapa? Tanya Atlas karena merasa gadis itu memandanginya terlalu lama. Naila menggeleng sambil mengalihkan pandangannya. Kamu mau ngapain? Naila langsung berseru ketika Atlas pindah ke bawah kakinya. Mau benerin kaki kamu yang keselau ini. Kalau dibiarin makin lama, nanti bisa bengkak. Jeti tahan sakitnya sebentar. Atlas melepaskan sepatu Naila. Mengangkat celana Naila sampai betis, kemudian memutar-mutar pergelangan kaki gadis itu. Ah! Naila berteriak sambil mencekram kuat pundak Atlas. Haf. Sehabis itu Naila langsung ngos-ngosan seperti baru selamat dari maut. Gimana sekarang? Naila mencoba menurunkan kakinya ke lantai. Masih agak nyeri, tapi udah mendingan dari tadi. Thanks. Lirih Naila. Atlas mesem-mesem sendiri. Kayaknya cara modus kamu yang lebih mudah kebaca. Haha maha. Modus apaan? Ya modus pura-pura keselio biar bisa digendong, terus pura-pura nggak megang keycard biar bisa masuk kamarku. Nggak, iya. Naila langsung membantah. Kalau nggak mau ngaku juga nggak apa-apa. Atlas mendekati gagang telepon. Mau makan apa nih? Nggak lapar. Sahut Naila. Awas ya nanti kalau minta. Iya mau deh. Menunya terserah kamu aja. Nala memandangi Atlas yang sedang sibuk memesan makanan. Walaupun Naila tahu Atlas sedang berusaha keras mempertahankan gengsinya, namun tetap saja ia menunjukkan perhatiannya pada Naila. Atlas yang tidak pernah berubah dari dulu. Kelas, aku minta maaf ya. Ucap Naila kemudian. Atlas menoleh, menatap Naila sirat makna. Minta maaf soal apa? Soal kita yang dulu. Soal aku yang mungkin. Bukan mungkin sih. Naila sedikit meralat kata-katanya. Aku udah nyakitin hati kamu. Lanjutnya. Permintaan maaf dari Naila adalah hal yang paling Atlas tunggu-tunggu. Tapi entah kenapa saat Naila sudah mengakui kesalahannya itu, Atlas juga kehilangan akal bagaimana harus membalasnya. Tapi kalau kamu belum bisa maafin, aku bisa ngerti sih. Lirih Naila saat Atlas tidak kunjung membalas permintaan maafnya. Aku nggak sependendam itu, Naila. Balas Atlas. Naila mengerucutkan bibirnya.
Tapi aku ngerasa kamu agak dendam sih. Apalagi yang waktu di nikahan Salsa Yuda. Itu kayaknya kamu sakit hati sama aku. Aku bisa ngerasain itu. Kamu tahu apa yang membuat aku paling kecewa dan sakit hati? Atlas menghadapkan wajahnya pada Nala. Pas aku mutusin kamu tiba-tiba. Bukan. Sanggah Atlas. Tapi waktu kamu bilang, aku nggak ngerasain apa yang kamu alamin. Aku kecewa mendengar kamu ngomong gitu, Nek. Karena pada saat itu, aku juga ngerasa sangat kehilangan ayahmu. Aku memang baru beberapa kali bertemu dengannya, tapi aku sangat menghormatinya. Aku juga punya penyesalan yang sama, yang mungkin kalau aku tahu ayah kamu meninggal di hari itu, aku pasti nggak akan bawa kamu ke Anyer. Nala merasakan dadanya sesak ketika mendengar pengakuan Atlas, benar-benar seperti tamparan keras baginya. Sari, aku nggak maksud ngehakimin kamu. Ucap Atlas kemudian. It's okay. Nala memalingkan wajah untuk menyembunyikan genangan di matanya.